Sudah. Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Selamat siang, Ibu. Murni. Apa kabar semuanya? Kabar Puji baik, Tuhan Ibu. baik, Ibu. Ibu apa kabar? Ibu apa kabar, Roh? Puji Tuhan, kabar Ibu juga baik. Kalau Ibu boleh tahu, adik-adik sekarang sedang melakukan kegiatan apa? Lagi belajar, Ibu. Ada kerja tugas ini, Ibu, tes. Oh iya, baik. Terima kasih Ibu ucapkan kepada adik-adik semua karena sudah berkenan untuk mengikuti pertemuan daring kita pada siang hari ini. Menyangkut dengan keadaan kita yang sekarang ini sedang pandemi COVID-19, sehingga kita tidak bisa melakukan bimbingan di sekolah, makanya pada saat ini kita melakukan bimbingan secara daring. Apakah adik-adik memiliki info terbaru mengenai perkembangan COVID bisa di-share untuk kita pada saat ini? Ibu persilahkan. Saya Ibu. Ya, silakan. Setahu saya sudah di sini Kupang sudah 4 puskesmas yang tutup gara-gara COVID. Yang itu saja Ibu yang saya tahu. Baik, terima kasih. Jadi di Kupang ini sudah ada 4 puskesmas yang ditutup karena di puskesmas tersebut ada pekerja yang positif COVID. Nah, jadi Ibu sarankan kepada adik-adik semua agar bisa tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga jarak, selalu pakai masker, dan sering cuci tangan, dan juga penggunaan hand sanitizer. Baik adik-adik semua, sekarang Ibu akan membahas pada pertemuan hari ini, yaitu tentang cara kita menerima kekurangan orang lain. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau tanya dulu, di antara teman-teman, siapa yang memiliki teman yang tidak punya kekurangan? Semua pasti punya Ibu. Bagaimana, Ibu? Jaringan yang tidak jelas ini, Ibu. Baik, saya ulangi pertanyaan saya. Apakah ada di antara teman-teman, adik-adik semua, yang memiliki teman yang tidak memiliki kekurangan? Jadi mereka tuh hanya memiliki kelebihan saja, tidak memiliki kekurangan. Tidak ada Ibu. Baik, terima kasih. Jadi dari jawaban adik-adik semua, berarti kita semua memiliki kekurangan. Nah, di sini di dalam kita berteman dengan teman-teman kita, berteman entah itu di dalam sekolah atau di luar sekolah, kita pasti memiliki teman. Nah, teman-teman kita dan juga kita pribadi pasti memiliki kekurangan. Nah, di sini Ibu akan membahas bagaimana cara kita bisa menerima kekurangan orang lain. Yaitu cara yang pertama, yaitu kita harus ketahui dulu alasan dari kekurangannya. Jadi ketika kita memiliki teman kita memiliki kekurangan, misalnya dia orangnya suka kalau bicara itu nadanya keras, jadi kita berpikir kalau kita berbicara dan dia membalas ucapan kita itu dengan nada yang keras, kita berpikir bahwa dia itu marah, padahal sebenarnya dia tidak marah. Jadi kita harus ketahui dulu, mungkin di rumahnya dia mereka sudah biasa berbicara itu dengan nada yang kasar. Jadi dengan kita mengetahui terlebih dahulu alasan dia berbicara seperti itu, maka kita bisa memahami bahwa dia itu berbicara kasar bukan karena dia marah kepada kita, tetapi memang sudah terbiasa berbicara seperti itu. Nah, yang kedua itu introspeksi diri. Jadi ketika kita memiliki teman yang punya banyak kekurangan, kita juga introspeksi diri kita sendiri. Kita juga memiliki kekurangan.
dan kita berteman dengan dia, pasti dia juga menerima kekurangan kita. Begitupun sebaliknya, kita juga patut menerima kekurangan teman kita. Nah, yang berikut, menjalin komunikasi dengan baik. Nah, di antara pertemanan kita dengan orang lain, pasti kita akan selalu berkomunikasi dengan mereka. Nah, ketika kita sudah berteman baik, bersahabat, terus tiba-tiba tidak ada komunikasi, pasti ada kejanggalan. Jadi, dengan komunikasi, kita bisa membangun hubungan yang baik dengan teman kita. Yang berikut, saling mengingatkan satu sama lain. Jadi ketika di antara kita dan teman kita dan melakukan kesalahan, kita bisa saling mengingatkan bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Begitupun ketika kita yang salah, maka dia akan memberitahukan atau mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Yang berikut, kita juga harus memikirkan tentang kelebihannya. Jadi ketika kita berteman, kita mengenal orang lain, kita juga pasti akan tahu apa kekurangannya dia, apa kelebihannya dia. Nah, yang harus kita pikirkan dan tekankan di sini yaitu bukan pada kekurangannya, tetapi pada kelebihannya. Jadi dari kelebihan itu dan juga kekurangannya kita bisa penuhi dengan kelebihan kita. Begitupun kekurangan kita bisa dipenuhi dengan kelebihan teman kita. Yang berikut, ikhlas menerima orang lain. Jadi ketika kita berteman, ketika kita memiliki teman yang punya kekurangannya mungkin banyak sekali, kita bisa ikhlas menerima dia. Jadi kita bisa bergaul dengan baik dengan orang lain, dengan kita menerima dia secara ikhlas. Begitupun sebaliknya. Yang berikut yaitu yang terakhir, kita mendoakan yang terbaik untuk teman kita. Jadi ketika kita berteman, kita tidak boleh mengharapkan yang tidak baik untuk dia. Pastinya kita mengharapkan yang terbaik untuk teman kita. Nah, materi kita sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan agar kita bisa diskusi bersama-sama? Adik-adik. Iya, Bu. Apakah ada hal yang perlu kita diskusikan atau mungkin adik-adik mau bercerita sedikit tentang pengalaman mungkin memiliki teman yang punya banyak kekurangan, apakah sulit untuk berteman dengan mereka atau bagaimana, bisa diceritakan di sini. Saya, Bu. Baik, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih, Bu. Di sini saya mau bercerita. Ada teman saya nih, Bu. Dia dalam kelompoknya itu, Ibu, dalam lingkungan berteman itu, Ibu, dia suka menjatuhkan atau menjelekkan kekurangan dari temannya, Ibu. Jadi saya minta solusi dari Ibu, kira-kira bagaimana caranya supaya dia bisa tidak ini menjatuhkan orang lain begitu, Ibu. Baik, terima kasih kepada adik Adinata. Jadi di sini adik Adinata memiliki pertanyaan, yaitu bagaimana cara kita mengingatkan teman kita, yaitu dia memiliki sifat selalu menjatuhkan orang lain dengan kekurangan, maksudnya selalu menjatuhkan orang lain karena orang itu memiliki kekurangan. Jadi bagaimana cara kita bagaimana cara kita untuk mengingatkan dia. Jadi di sini kita pasti seorang teman, kita pasti dengan teman kita sangat dekat.
Nah, ketika dia melakukan hal yang tidak baik, kita pasti juga merasakan hal tersebut. Jadi, cara kita itu yaitu mengingatkan dia, berbicara baik-baik dengan dia. Misalnya dia ada mengucapkan kata-kata yang menjatuhkan. Nah, kita bisa mengingatkan dia dengan cara bahwa setiap manusia itu pasti punya kekurangan. Nah, kamu sendiri juga pasti punya kekurangan. Jadi kita di sini harus saling melengkapi, bukannya menjatuhkan. Jadi dengan cara tersebut kita bisa mengingatkan kepada teman kita, kalau misalnya orang tersebut memiliki kesalahan, mungkin bisa dibahasakan dengan bahasa yang baik, yang bisa diterima, bukan dengan cara yang menjatuhkan seperti itu. Bagaimana teman adik Adinata? Ya, paham Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, baik. Apakah dari adik-adik yang lain ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menceritakan pengalaman? Miss, Baik, silakan. saya mau bertanya, Ya, silakan. bagaimana dengan teman-teman yang sudah tahu kekurangan kita tapi malah sengaja kayak dibikin emosi gitu kan? Tapi kan dia sudah tahu kalau kita sebenarnya nggak suka hal, misalnya kayak misalnya kita nggak suka sesuatu, tapi dia udah tahu kita suka, tapi dia malah bikin sehingga kita kebawa emosi dan akhirnya terjadi perselisihan antara kita nih teman akrab seperti begitu. Baik, terima kasih. Jadi itu pertanyaannya tadi, yaitu ketika teman kita sudah tahu kekurangan kita seperti apa, tetapi mereka malah melakukan itu dan membuat kita menjadi marah sehingga terjadi perselisihan. Seperti itu. Baik, jadi di sini cara kita ialah mungkin teman kita melakukan hal tersebut sengaja, karena di sini ada bermacam-macam teman. Ada teman yang senang sekali membuat kita marah agar kita tetap berinteraksi dengan dia. Jadi itu cara dia agar bisa diterima oleh kita, seperti itu. Ada teman yang cara dia supaya kita bisa menerima dia itu dengan cara dia melakukan sesuatu yang menyenangkan kita. Nah, ada teman yang dia mau diterima dengan cara dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Nah, bagaimana cara kita menghadapi teman yang ingin menerima perhatian kita, tapi dia melakukan dengan cara yang salah, yaitu membuat kita marah. Jadi caranya ini, kita ketika kita sudah mengetahui bahwa dia itu orangnya seperti itu, jadi dia ketika mau mencari perhatian kepada kita, dia pasti melakukan hal yang negatif, misalnya membuat kita marah. Nah, cara kita menghadapi anak tersebut yaitu kita tanggapi saja dengan baik, jangan diambil emosi, dan kita mengatakan lagi kepada dia bahwa kita sebenarnya tidak menginginkan perkelahian atau perselisihan terjadi di dalam pertemanan. Jadi kalau misalnya dia ingin berteman dengan kita, harus dia itu mestinya melakukan hal-hal yang menurut kita hal tersebut tidak membuat kita marah. Nah, kita menjelaskan kepada dia secara baik bahwa apa saja yang tidak kita suka dan apa saja yang kita suka, dan mencoba agar dia bisa melakukan apa yang kita suka walaupun dia tidak suka, seperti itu. Jadi pada intinya kita tetap saja menerima dia, karena mungkin cara dia untuk berteman dengan kita itu seperti itu. Bagaimana kalau misalnya begini, bagaimana kalau misalnya
si teman ini dia anaknya jahil. Terus sebenarnya dan berulang-ulang, misalnya kita udah kasih tahu, saya nggak suka ini, tapi udah kasih tahu hari ini iya, besoknya ulang lagi. Seperti itu apa yang harus kita lakukan? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya masalah ini bukan ada pada kita, tetapi masalah tersebut ada pada teman kita yang jahil. Jadi kita sudah memberitahukan kepada dia bahwa kita tidak suka, tetapi dia tetap melakukannya. Berarti anak tersebut yang tidak mau berubah. Artinya berarti dia yang harusnya mengambil tindakan terhadap diri dia sendiri supaya dia bisa berubah. Kita tidak bisa merubah dia, kita hanya bisa mengingatkan dia bahwa melakukan seperti itu sebenarnya tidak baik karena membuat orang lain merasa jengkel dan marah. Nah, sekarang keputusan itu ada di tangan teman yang jahil tadi. Jadi dari kita sudah mengatakan kepada dia untuk tidak melakukan hal tersebut, tetapi keputusannya dia tetap melakukan hal tersebut. Jadi responnya kita hanya bisa mengatakan saja kepada dia bahwa tidak memberi saran saja. Kita tidak bisa juga memaksa dia karena itu juga merupakan keinginannya. Jadi kalau untuk mau berubah itu pasti di teman yang jahil tadi karena keputusannya dia sendiri untuk berubah baru dia bisa berubah. Jadi kita tidak bisa memaksa. Jadi respon kita hanya bisa mengatakan kepada dia dan karena kita juga sudah tahu bahwa dia itu jahil, jadi kita juga tidak terlalu terbawa suasana untuk marah karena dia sudah seperti itu. Dia sudah jahil, jadi kita hanya bisa mengingatkan saja, hanya bisa memberitahu saja kepada dia. Seperti itu. Bagaimana Adik Mercy untuk jawabannya? Bagaimana kalau misalnya ketemu sama orang yang memang orangnya emosian dan nggak bisa terima? Maksudnya dia jahil, udah dikasih tahu nggak suka tapi dia jahil. Dan kebetulan teman yang jahil ini dianya emosian. Jadi respon apa yang harus orang yang emosian ini berikan? Apakah dengan hal-hal yang kayak harus lebih frontal atau lebih kayak seperti apa maksudnya? Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk anak yang jahil itu bagaimana cara meresponnya? Jadi di sini kalau ketemu dengan orang yang emosian, terus sudah tahu anak itu jahil, ya otomatis pasti orang yang emosian itu ketika dijailin pasti dia emosi dan dia pasti mungkin melakukan tindakan kekerasan. Nah, bagaimana cara kita merespon orang yang jahil? Jadi kalau untuk orang yang emosi itu sebaiknya ketika dia memiliki teman yang jahil, lebih baik dia menghindar saja daripada terjadi tindakan mungkin mereka berantem dan sebagainya. Karena anak yang jahil ini ketika kita memberi saran kepada dia untuk berhenti, tapi dia tidak mau. Nah, kita tidak bisa memaksakan dia untuk berhenti karena itu memang sudah menjadi sifatnya dia. Jadi cara kita menghadapi teman yang seperti itu, kita hanya bisa menghindar saja, tidak perlu diambil hati dengan kata-katanya dia. Kita hanya membiarkan saja. Pasti orang yang seperti itu ketika tidak ada yang mau merespon dia, pasti dia juga akan berhenti. Tetapi ketika kita merespon dia, maka dia akan membuat kita menjadi lebih marah lagi. Karena orang-orang tersebut mencari perhatian dengan cara seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Guru. Baik, sama-sama. Apakah ada dari adik-adik yang lain yang mau memberikan tambahan atau mau menceritakan pengalaman? Saya berikan kesempatan.
Apakah ada adik-adik? Adik Ayu mungkin. Adik Ayu tidak bisa bertanya, Tambahan meren. Atau mungkin ada yang mau menceritakan pengalaman? Beta mau bercerita, Ibu. Ya, silakan. Di sini kan beta punya teman. Dia sebenarnya banyak sih kekurangannya dia. Dari dia pertama dia sukena penyakit diabetes. Jadi dia ketergantungan sama obat. Terus habis itu dia sudah sekali dalam seminggu dia cuci darah. Memang orangnya berada, tapi orang selalu kayak mau berteman sama dia, tapi kayak cuman ada dia punya mau sebegitu. Itu kayak mana kalau sebegitu? Manfaatin, Nak. Jadi maksudnya punya teman. Nah, teman ini berada. Terus orang temenan sama dia hanya mau dimanfaatin. Seperti itu, kah? Yes. Ya, begitu, Su Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Nah, di sini di dalam pertemanan, pasti kita sering menghadapi temannya seperti itu. Jadi ada teman yang selalu ada dalam suka maupun duka, ada teman yang muncul ketika ada maunya, dan ada juga teman yang teman tetapi rasanya seperti tidak teman. Nah, bagaimana cara kita merespon orang yang datang ketika hanya ada maunya? Jadi di sini ketika kita memiliki teman, ketika kita memiliki teman dan kita belum tahu sifatnya dia, karena ini baru pertama kali berteman. Maksudnya baru dari tahap awal, baru perkenalan. Nah, kita tidak tahu bahwa dia tuh orangnya seperti itu. Jadi kita tidak tahu kalau dia itu datang kepada kita kalau ada maunya, dan setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia pergi. Nah, cara kita merespon yaitu pertama-tama kita kan belum tahu. Jadi ketika dia datang minta bantuan kepada kita, kita pasti membantu. Nah, setelah itu ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, dia meninggalkan kita. Dan ketika kita membutuhkan bantuannya dia tidak mau membantu kita. Nah, ciri-ciri teman yang seperti itu kita tidak boleh bergantung kepada dia. Jadi kita sudah tahu bahwa teman saya yang ini dia ketika saya susah dia tidak membantu saya, tetapi ketika dia susah dan minta bantuan kepada saya membantu dia. Nah, saya juga memiliki teman yang ketika saya susah dia membantu saya. Nah, jadi kita dianjurkan atau diharapkan untuk berteman dengan orang yang ketika dia susah kita bantu, dan ketika kita susah dia bantu. Nah, kalau untuk orang yang hanya mau dia mendekati kita hanya ingin mendapatkan sesuatu, sebaiknya kita jauhi orang-orang tersebut, karena mereka sebenarnya tidak mau berteman dengan kita. Mereka tidak mau merasakan apa yang kita rasakan juga. Jadi mereka hanya datang supaya mereka bisa memanfaatkan kita seperti itu. Jadi teman yang seperti ini pasti membuat kita merasa terbebani, bukannya teman agar bisa senang sama-sama dan susah sama-sama, tetapi malah senang sama-sama tapi susahnya sendiri-sendiri. Jadi saran dari saya, teman yang seperti itu sebaiknya dijauhi saja. Terima kasih. Bagaimana Adik Ayu? Oke. Apakah Terima masih kasih. ada? Ya, sama-sama. Apakah masih ada pertanyaan dari adik-adik?
Baik, sepertinya adik-adik sudah bisa memahami. Apakah ada di antara adik-adik salah seorang dapat menyimpulkan materi yang sudah kita bahas pada hari ini? Ibu persilakan salah seorang dari adik-adik. Ya, silakan. Yang dapat saya tangkap ya Bu. Ya. Tadi kan kamu dengar semua, berarti apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada orang lain harus sejalan dengan hati dan pikiran kita. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang membawa kita ke jurang lah istilahnya. Jadi kita bisa memilah-milah, pilih-pilih teman. Oh ini kayaknya teman, kalau beta berkawan dengan dia kayaknya beta akan jauh lebih baik. Ini kayaknya kalau beta teman dengan dia kayaknya beta akan ikut terjerumus ke hal yang tidak baik. Sepertinya kayak milih-milih teman seperti yang ini tadi teman kita Ayu bilang, milih-milih teman. Jadi pas ada maunya baru datang cari, giliran dianya susah, minta tolong, tidak ada di waktu yang dibutuhkan begitu. Jadi yang saya dapat rangkumkan adalah bagaimana cara kita bergaul dengan teman sepermainan, sepergaulan kita. Kotong tahu, oh ini orang seperti ini orang seperti ini orang kayaknya dia suka yang begini, ini orang kayaknya suka yang begini. Jadi dengan kotong memahami dong kehidupan dong, karena kan namanya teman pasti tidak jauh dari kotong lingkungan, pasti sehari-hari kotong akan bertatap muka, berketemu, jadi otomatis kotong tahu, oh ini anak pribadinya seperti ini anak kayaknya dia suka hal-hal yang seperti ini. Jadi kembali kepada kotong masing-masing, kotong pikir apa yang kotong buat pi orang bisa buat orang senang, buat kotong berkat bagi orang lain dan bagi kotong juga, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih karena sudah menyimpulkan materi kita pada siang hari ini. Jadi demikianlah materi kita, yaitu tentang bagaimana kita bisa menerima kekurangan orang lain dan cara kita berteman dengan teman kita di lingkungan kita masing-masing. Jadi Ibu harap pertemuan kita hari ini bisa membawa banyak manfaat bagi adik-adik, di mana dapat memahami dan mengerti bagaimana cara kita bergaul dengan teman-teman kita. Nah, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tidak lupa Ibu berterima kasih kepada adik-adik semua karena sudah berpartisipasi dalam diskusi kita pada siang hari ini, dan Ibu lihat cukup aktif dan Ibu sangat senang sekali atas partisipasi dari adik-adik semua. Ibu berharap adik-adik semua tetap dalam lindungan Tuhan, dalam keadaan sehat, dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Ibu kira kita akan akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa adik-adik semua. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih Ibu Guru.